Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di matematika peminatan kelas 10 dan masih dengan Bapak Sugeng Budiarjo. Dan ini adalah pertemuan kita yang pertama setelah kemarin kalian melaksanakan penilaian harian 1. Hari ini kita akan membahas tentang materi inti di kelas 10, yaitu tentang persamaan eksponen. Persamaan eksponen sendiri adalah persamaan yang peubahnya berlaku sebagai eksponen atau pangkat dari suatu bilangan tertentu dalam persamaannya. Nilai peubah yang memenuhi persamaannya disebut penyelesaian. Pada umumnya, setiap persamaan terdiri dari dua bagian. Satu bagian di ruas kiri dan satu bagian di ruas kanan. Pada satu ruas atau kedua ruas terdapat peubah, dan bagian yang di ruas kiri dapat dianggap sebagai satu fungsi eksponen. Bentuk-bentuk persamaan eksponen yang akan kita pelajari pada kesempatan ini. Yang pertama, bentuk A pangkat fx sama dengan A pangkat p, di mana jika A pangkat fx sama dengan A pangkat p, maka nanti fx sama dengan p. Jadi pangkatnya kita turunkan dengan syarat, jadi ada kondisi atau syarat yang harus dipenuhi. A-nya lebih dari 0 dan A-nya tidak sama dengan 1. Bentuk yang kedua yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini adalah bentuk A pangkat fx sama dengan B pangkat fx. Jadi di sini pangkatnya sama dengan fx. Jika A pangkat fx sama dengan B pangkat fx, maka nanti itu diturunkan menjadi fx sama dengan 0. Tentu saja ada syarat atau kondisi yang harus dipenuhi. Syaratnya yaitu A lebih dari 0, B-nya juga lebih dari 0, A tidak sama dengan 1, dan B tidak sama dengan 1. Untuk lebih jelasnya, kita simak contoh berikut. Pertama, contoh soal untuk bentuk A pangkat fx sama dengan A pangkat p. Tentukan himpunan penyelesaian dari soal tersebut. Kita rubah ruas kanannya yang tadinya 1, kita rubah menjadi 3 pangkat 0. Kenapa berubah menjadi 3 pangkat 0? Karena ruas kiri itu kita menggunakan peubah 3. Jadi biar peubahnya sama. Ketika peubahnya sama, kita bisa turunkan pangkatnya, yaitu 2x min 1 untuk ruas kiri dan kanan itu 0. Maka berubah menjadi 2x min 1 sama dengan 0. Setelah ini min 1-nya dipindah, berubah menjadi positif 1, maka nilai x-nya sama dengan 1/2. Jadi himpunan penyelesaiannya yaitu setengah atau 1/2. Contoh yang lain, kita punya soal masih sama, tentukan himpunan penyelesaian dari dua pangkat x kuadrat min 6x sama dengan 1/32. Cara menyelesaikannya, kita rubah dulu ruas kanannya menjadi 2 pangkat berapa. Jadi karena peubahnya 2, kita rubah 1/32-nya jadi 2 pangkat berapa. 32 sendiri yaitu 2 pangkat 5, maka 1/32 itu 1/2 pangkat 5. Karena posisi pangkat 5 atau 2 pangkat 5-nya masih di bawah sebagai penyebut, kita naikkan ke atas, maka berubah menjadi 2 pangkat min 5. Setelah ini baru kita
turunkan masing-masing pangkatnya karena peubahnya sudah sama, maka didapat x kuadrat min 6x sama dengan min 5. Min 5-nya kita pindahkan ke ruas kiri, maka berubah menjadi positif 5, sehingga sama dengan 0. Maka didapat persamaan kuadrat x kuadrat min 6x plus 5 sama dengan 0. Dari sini kita faktorkan. Kalian harus mengingat-ingat kembali bagaimana cara memfaktorkan persamaan kuadrat. Di sini kita dapat persamaan atau faktornya yaitu x min 1 dan x min 5. Jadi dari sini cari dua bilangan yang ketika dijumlahkan hasilnya negatif 6, negatif 1 ditambah negatif 5 tentu saja negatif 6, dan dikalikan hasilnya positif 5. Negatif 1 dikali negatif 5 hasilnya positif 5. Maka di sini didapatkan x min 1 sama dengan 0 atau x min 5 sama dengan 0. Masing-masing faktor kita sederhanakan. Yang x min 1 berarti min 1-nya pindah, maka didapat x sama dengan 1. Yang x min 5 sama dengan 0, min 5-nya pindahkan ke kanan, maka didapat x sama dengan 5. Jadi himpunan penyelesaiannya yaitu 1,5. Penulisan himpunan penyelesaian bilangan yang lebih kecil terlebih dahulu. Jadi berurutan dari yang paling kecil hingga yang paling besar. Sampai sini mudah-mudahan bisa memahami untuk bentuk A pangkat fx sama dengan A pangkat p. Selanjutnya kita beralih ke bentuk yang kedua, yaitu bentuk A pangkat fx sama dengan B pangkat fx. Prinsipnya sama, ketika kita ingin menyelesaikan atau menurunkan pangkatnya, kalau untuk yang sekarang, untuk A pangkat fx sama dengan B sama dengan pangkat fx, itu berarti pangkatnya tinggal disama dengankan 0. Contoh soalnya, tentukan himpunan penyelesaian dari 7 pangkat 3x min 15 sama dengan 5 pangkat 3x min 15. Jadi untuk kasus atau persamaan eksponen bentuk ini, cirinya adalah peubahnya berbeda tapi pangkatnya itu sama. Di sini pangkatnya sama, yaitu 3x min 15. Dari sini kita bisa ambil kesimpulan, berarti pangkatnya kita turunkan dan disama dengankan 0. Jadi 3x min 15 sama dengan 0. Min 15-nya pindah ruaskan jadi positif 15, maka x-nya berarti menghasilkan 15 per 3 atau 15 bagi 3 sama dengan 5. Jadi himpunan penyelesaiannya yaitu 5. Contoh soal yang lain. Contoh soal yang lain untuk eksponen bentuk A pangkat fx sama dengan B pangkat fx adalah sebagai berikut. Tentukan himpunan penyelesaian dari 3 pangkat x kuadrat plus x min 56 sama dengan 2 pangkat x kuadrat plus x min 56. Ingat, untuk kasus persamaan eksponen bentuk ini, peubahnya berbeda dan pangkatnya sama. Jadi dari soal tersebut kita bisa tarik kesimpulan, pangkatnya kita turunkan, x kuadrat plus x min 56 disama dengankan 0. Lagi-lagi kalian bertemu dengan persamaan kuadrat, maka kalian harus mengingat kembali bagaimana teknik pemfaktoran untuk persamaan kuadrat. Untuk soal ini kita dapatkan x min 7 dan x plus 8, karena ketika menjumlahkan kedua bilangan hasilnya harus positif 1, dan ketika kedua bilangan yang kalian cari itu hasilnya harus negatif 56. Dan min 7 serta plus 8 itu memenuhi. Jadi min 7 tambah 8 hasilnya positif 1 di depan x, dan min 7 dikali positif 8 hasilnya min 56, konstanta paling kanan. Maka dari sini kita dapatkan x min 7 sama dengan 0 atau x plus 8 sama dengan 0. X min 7 sama dengan 0 berarti min 7-nya pindah ke ruas kanan, maka didapat x sama dengan 7, dan x plus 8 sama dengan 0, plus 8-nya pindah ke kanan, maka didapat x sama dengan negatif 8.
Jadi himpunan penyelesaiannya yaitu negatif 8,7. Ingat penulisannya bilangan yang lebih kecil terlebih dahulu. Latihan yuk. Jadi untuk memberikan pemahaman supaya kalian lebih memahami tentang materi pertemuan kali ini, silahkan kerjakan latihannya. Apabila masih belum paham, kalian bisa cek di blog Matematika Peminatan kelas 10 atau lihat channel YouTube-nya, dan nanti juga dibagikan modulnya. Terima kasih, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Bapak akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.